Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Shalom saudara terkasih, bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini? Saya tidak lupa juga mau mengatakan selamat menikmati libur panjang. Bagi beberapa saudara yang saat ini sedang dalam perjalanan mudik atau sudah berkumpul bersama keluarga, semoga sukacita dan kesehatan menyertai setiap langkah saudara. Dan bagi saudara yang memilih untuk tetap di rumah saja, selamat menikmati waktu rehat, waktu santai, tenang di rumah. Saudara terkasih, di tengah masa santai ini, mari kita dengarkan undangan yang sangat lembut dari Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Saudara terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, lagi libur begini, kenapa malah diminta memikul kuk? Bayangannya kalau memikul itu kan biasanya disertai beban. Memikul beban. Namun saudara, kita perlu memahami konteksnya. Kuk dalam tradisi Yahudi adalah alat kayu yang menyatukan dua lembu untuk membajak bersama. Artinya saudara, Tuhan Yesus sebenarnya tidak sedang bermaksud memberi beban tambahan. Sebaliknya, Dia mengajak kita untuk berjalan beriringan dengannya. Saat kita memikul kuk bersama Yesus, beban hidup kita tidak lagi kita tarik sendirian dengan kekuatan sendiri, melainkan ditarik bersama Dia yang kekuatannya tak terbatas. Kita bergandengan dengan Dia, kita ngegandol sama Gusti Yesus. Dan kuncinya ada pada kata, belajarlah dariku. Belajar pada Yesus berarti mengadopsi cara hidupnya yang lemah lembut dan rendah hati. Seringkali yang membuat jiwa kita lelah bukanlah beban kerja atau pelayanan saudara, melainkan ambisi, gengsi, atau kekhawatiran yang berlebihan. Maka ingatlah saudara untuk lemah lembut dan rendah hati pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Rendah hati berarti kita mengakui keterbatasan kita dan bersedia dipandu olehnya. Dan pas sekali saudara dalam masa liburan ini, mengingatkan kita untuk bukan hanya berhenti dari rutinitas atau pergi berlibur, melainkan ada karya penyertaan Kristus yang membuat kondisi jiwa kita bersyukur dan merasa aman karena tahu bahwa hidupnya sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, selamat menikmati sukacita karena Tuhan dan bersama Tuhan di hari-hari ini. Mari kita tutup bersama permenungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, kami mengucap syukur untuk kesempatan beristirahat dan menikmati libur panjang ini. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam perjalanan mudik. Kiranya tangan Tuhan yang kuat menjaga dan menyertai setiap kilometer yang mereka lalui hingga sampai dengan selamat. Begitu juga bagi kami yang saat ini menikmati ketenangan di rumah bersama keluarga. Biarlah sukacitamu melimpah di tengah kebersamaan kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan mengajari kami untuk tidak memikul beban hidup ini sendirian dengan kekuatan kami yang terbatas. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali ambisi dan kekhawatiran membuat jiwa kami lelah. Hari ini kami mau belajar rendah hati dan memilih untuk bergandengan bersama-sama denganmu. Tuhan, kiranya di masa liburan ini bukan hanya fisik kami yang beristirahat, tetapi jiwa kami pun menemukan ketenangan yang sejati karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.